Menceritakan bahwa kalau misalnya di tempat keramaian seperti pasar, terus seperti mall, itu semuanya yang hadir bukan manusia. Kaget mendengar kata-kata ini atau mendengar pernyataan ini? Ya, emang kenyataannya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Reski di channel saya Reski Budaji. Dalam episode malam minggu yang kedua ini, kita mau bahas tentang mitos atau satu cerita yang menceritakan bahwa kalau misalnya di tempat keramaian seperti pasar, terus seperti mall, itu semuanya yang hadir bukan manusia. Kaget mendengar kata-kata ini atau mendengar pernyataan ini? Ya, emang kenyataannya seperti itu. Dalam sebuah keramaian seperti pasar tradisional, terus dalam seperti mall dan mungkin tempat-tempat seperti pasar malam dan sebagainya, disusupi oleh makhluk gaib atau siluman. Dan ini saya pernah tanya kepada seseorang yang tahu, kepada seseorang yang mengetahui bahwa sebenarnya mereka juga ikut berbelanja sama seperti kita. Pertanyaannya adalah, buat apa mereka itu belanja? Dan buat apa mereka itu beli-beli keperluan, apalagi sampai ke mall? Dan perbedaannya apa, mana yang manusia, mana yang bukan? Ini biasanya sangat sulit dibedakan ya, tapi kita nanti akan bahas. Ada di narasumber yang saya pernah tanya, tapi saya nggak bisa hadirkan karena ceritanya udah agak lama sih. Tapi saya masih ingat dan ini perlu diceritakan, kayaknya menarik dan buat pengetahuan kita aja. Pertama, kasus yang pertama ada dealer motor di suatu daerah di Jawa Tengah. Setiap bulan dalam dealer itu tuh menjual hampir 1.000 motor. Misalnya kayak di satu kota gitu kan, 1.000 motor itu baru satu dealer. Sementara dealer kan banyak. Kalau misalnya 1.000 motor per bulan, dan itu bisa dikalikan dalam beberapa dealer gitu. Usut punya cerita tuh pernah ada orang beli biasanya kalau yang sebangsa itu tuh belinya cash. Dia nggak beli kredit karena emang alamatnya sebenarnya pas dicari itu nggak ada. Entah KTP-nya gimana, entah itu dapat dari orang atau KTP-nya entah dari mana, karena kan beli cash ya, zaman dulu tuh beli cash itu ya udah, yang penting lo beli, nggak usah perlu begitu banyak data. Motornya diambil, dibawa, mungkin dia ambil sendiri atau gimana, sampai orang salesnya juga bingung gitu loh. Maksudnya sales yang ada di showroomnya, ini penjualan motor setiap bulan tuh sebanyak ini, yang beli tuh siapa sebenarnya gitu. Dan itu semuanya itu bukan manusia yang beli, bukan semua manusia yang beli. Jadi ada bangsa-bangsa siluman juga yang beli. Pertanyaannya sampai saya sekarang belum nemu, buat apa mereka? Sepertinya sih dari beberapa cerita ya, mungkin ini akan dibahas di video berikutnya. Ada satu orang yang dibawa ke dunia siluman, dan di sana emang kayak kita sama, ada motor, ada mobil, dan bahkan sepertinya yang pesawat-pesawat menghilang itu bisa jadi ke dunia siluman. Itu kalau misalnya dari secara gaibnya ya. Dan ini cerita yang pertama masalah motor. Dan cerita yang kedua ini yang di pasar tradisional. Banyak pedagang yang terima duit ternyata jadi daun. Tapi dari terima duit itu dan duit itu jadi daun, malah besoknya
atau hari itu juga pedagang itu tuh sangat laris banget, nggak kayak hari biasanya kalau pas dia dibeli oleh siluman. Dan ada satu pedagang yang cerita membedakan siluman dan manusia pas lagi di pasar tradisional atau dimanapun. Biasanya di sini nih, kalau misalnya manusia itu ada gini ya, nggak tahu ini namanya apa sih, tapi kalau misalnya siluman begini, dia nggak ada. Serem juga sih, tapi biasanya dia ditutupin, atau apalagi sekarang pakai masker semua, jadi nggak ngerti mana yang siluman mana yang orang. Jadi ada ini nih, kalau dulu katanya kalau misalnya ininya begini, maksudnya nggak ada ininya, dia bisa deteksi. Pedagang zaman dulu tuh tahu kalau yang beli itu bukan manusia. Biasanya nanti dibayar pakai uang, tetap sama pakai uang, tapi nanti uangnya tuh jadi daun, dan sama pedagang itu dibiarin aja, itu jadi penglaris katanya. Itu sih mitos-mitos di khususnya di daerah Jawa ya, untuk di pasar tradisional, juga di mall, bahkan bisa beli motor. Apakah di daerah kalian sama ada mitos seperti ini untuk siluman yang bisa beli-beli barang, sampai yang belanja di pasar tradisional, belanja di pasar malam? Kalau dipikir-pikir sih bisa jadi ya, karena ya, yang namanya kita kan hidup berdampingan. Kalau mereka bisa lihat kita, tapi kita kan hanya orang-orang tertentu aja yang bisa melihat, hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat mereka, dan mereka tahu mana bisa membedakan mana manusia mana bukan. Karena kalau siluman kan bisa berubah-ubah wujud, apalagi yang emang udah ilmunya tinggi lah ibaratnya, yaitu sebangsa jin yang memang udah tinggi ilmunya. Cuma sampai sekarang sendiri sih ya, banyak cerita-cerita orang yang dibawa ke dunia siluman itu sama kayak kita kehidupannya gitu. Cuma ya mungkin orangnya agak berbeda ya. Ada yang mungkin kayak tadi bentuk mukanya aneh dan segala macam lah. Namanya juga siluman, dia bisa berubah-ubah bentuk. Termasuknya bisa dibilang jin kali ya. Ya itu aja sih, ini juga namanya mitos ya. Buat kalian yang punya pengalaman atau punya cerita tentang hal-hal mengenai siluman yang berbelanja atau beli di pasar tradisional, atau bahkan kalian pernah menemui seseorang yang jual sesuatu terus kalian beli terus tiba-tiba hilang, atau sebaliknya kalian jual terus dibeli tiba-tiba hilang, biasanya sih itu siluman. Tapi kita nggak tahu, karena dalam video ini kita bahas mitos. Semoga kalian ada yang pernah mengalami dan bisa komen di bawah, biar kita semua tahu sebenarnya di daerah kalian ada gak sih mitos-mitos seperti ini. Sekian, oke, dan sekian video kali ini. Semoga bisa menghibur kalian dan bisa menambah wawasan kalian. Jangan lupa subscribe dan tunggu untuk minggu depan, semoga ceritanya lebih menarik. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai, dan bye bye. Assalamualaikum.